Saya untuk penyampaian materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Kita akan masuk, Bapak Ibu, di dalam sesi tanya jawab. Ya, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, saya akan sampaikan dulu beberapa rule-nya. Jadi yang pertama, tanya jawabnya kita lakukan via chat box ya, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaannya melalui chat box yang ada di Zoom. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bertanya tapi tidak ingin diketahui namanya, silakan bisa direct langsung ke saya yang bertuliskan moderator Q&A. Nah, lalu pertanyaan akan saya bacakan sesuai urutan ya supaya fair. Dan acara kita secara resmi akan kita akhiri jam 8 malam atau jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi seperti biasa, Pak Sam, apakah menyediakan waktu ekstra kalau ada banyak pertanyaan? Siap. Siap. Pertanyaan yang pertama. Oke, mau tanya Pak Pendeta, pada saat Yesus mati di salib, yang mati adalah natur manusia atau pribadinya? Terima kasih Pak. Silakan Pak Sam. Allah, natur Allah, Pak. Allah pada naturnya itu tidak berubah, tidak bisa sakit, tidak bisa menderita, tidak bisa mati. Itu natur Allah. Manusia itu bisa sakit, bisa menderita, bisa mati. Maka logikanya natur manusia yang mati, ya. Tapi yang terjadi pada waktu itu dalam pribadi logos itu bisa merasakan penderitaan, bisa merasakan kematian, ya, yang dialami. Karena bagaimanapun natur keadilan dan natur manusia itu ada dalam satu pribadi itu. Yang ada pada waktu ialah natur kealahan, ya, tidak mengizinkan dirinya untuk membantu natur kemanusiaan. Sehingga natur kemanusiaan itu memang harus mati, harus menderita pada saat itu. Ya, jadi yang mati, yang menderita natur kemanusiaan. Apakah pribadi itu bisa merasakannya? Bisa. Tapi natur Allah tidak bisa. Karena dia tidak bisa mati, tidak tidak bisa menderita, tidak bisa mati. Tapi pribadi itu bisa merasakannya dalam 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 komunikasi antar atribut seperti itu, ya. Itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Ya baik, pertanyaan selanjutnya Pak Sam. Pengajaran sesat yang muncul itu kan sebetulnya hanya berulang terus, tidak ada yang baru. Nah pertanyaannya, mengapa bisa terus berulang muncul? Silakan Pak Sam. Ya, satu karena ketidaktahuan, Pak. Yang muncul ini kan tidak belajar sejarah gereja sebagian, ya. Ya. Jadi awalnya dia pikir dia menemukan sesuatu yang baru, padahal tidak baru, itu udah ada dalam sejarah, tapi terus-menerus diajarkan. Dia membaca Alkitab dan pemikiran sendiri yang menafsirkannya seperti ini karena memang kita akui tadi rumit, Pak. Seperti Trinitas itu adalah doktrin yang rumit, ya. Doktrin pribadi Kristus itu sama rumitnya, sejajar dengan doktrin Trinitas itu sendiri. Nah, jadi orang ini tidak belajar sejarah 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 gereja, tidak belajar dengan baik doktrin, akhirnya dia baca Alkitab, dia pahami Alkitab, dia dia pahami sendiri gitu. Akhirnya itu sudah tertanam dalam pikiran dia. Jadi begitu dia diajarkan ajaran yang benar, dia menganggap ini salah. Punya saya ini yang benar katanya. Ya. Lah, yang diajar lalu diberitahu dalam sejarah gereja itu seperti ini. Dan memang sejarah gereja ngajar itu saya menemukan ini kebenaran yang hilang dalam sejarah katanya. Ya kan? Akhirnya dia padahal itu sebenarnya dalam tanda petik sampah yang sudah dibuang oleh gereja, ajaran-ajaran sesat itu. Tapi dia pungut, dianggap sebagai kebenaran. Gitu. Jadi dia bilang menemukan kebenaran selama 2000 tahun ini. Ya baru saya temukan sekarang katanya. Padahal itu sebenarnya Arianisme, Apolinarianisme, Nestorianisme, ya, Eutikianisme, monotelitisme, itu yang dianggap sebagai kebenaran. Tapi dia tidak menggunakan istilah, tapi esensi dari ajaran itu adalah bidat-bidat itu. Ya, bisa menangkap ini ya. Esensi yang diajarnya itu sama persis dengan salah satu atau kombinasi dari bidat-bidat itu, tapi dia tidak menggunakan istilah itu karena dia tidak tahu. Begitu diberitahu ini, oh ajaran saya bukan seperti itu. Karena dia beritahu gitu. Ya. Nah itu Pak. Ya. Iya, baik Pak Sam. Berarti apakah itu berarti pengajaran sesat yang benar-benar baru itu tidak ada ya Pak Sam? Tidak ada.
Hampir semua itu pengulangan-pengulangan. Mungkin saya sebut saja nama. Ajaran seperti Sontoloyo yang mengatakan Trinitas terpisah itu kan bukan baru, sudah saya jelaskan tadi. Ya. Karena mereka menganggap waktu Yesus berinkarnasi itu Allah turun dari surga meninggalkan surga. Bukan. Yesus tidak meninggalkan surga. Dia itu maha hadir. Imanensi itu berarti dia hadir di mana-mana. Tapi dia mengambil natur manusia. Bahkan natur kemanusiaan ini, tubuh manusia tidak bisa membungkus dia. Tapi pada waktu yang bersamaan, kehadirannya di dunia berarti dia meninggalkan surga. Terpisah dari pribadi Trinitas. Dari kesatuannya yang Trinitas sana. Tidak. Lalu ajaran Pak Erastus Sabtono sama gitu. Bukan baru, tapi itu saya sengaja sebut-sebut nama karena memang itu ada di depan mata kita. Tapi mengakui bahwa mereka menemukan kebenaran. Ya. Padahal itu adalah apa yang sudah dikecam, sudah dikutuki, sudah dibuang di dalam konsili-konsili. Gitu. Tidak ada yang benar-benar baru. Yang ada adalah pengulangan, tapi tidak memberi nama mereka. Mana mau mereka? Akhirnya mereka tahu kan, oh saya ini ajaran Apolinarianisme. Ya, sudah tahu orang pasti dikutuk. Ya mereka tidak mau gitu. Tapi esensi ajarannya itu jelas sudah gitu. Ya, itu. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak Sem. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Sem, mengapa bisa ada banyak konsili yang dirumuskan oleh Bapak-Bapak gereja? Mengapa tidak cukup dengan satu konsili saja? Lalu konsili mana yang paling baik dalam merumuskan pengajaran di dalam kekristenan ini? Silakan. Mengapa tidak satu konsili? Karena ajaran sesat itu kan datangnya juga bertahap, Pak. Ya. Arianisme dulu, tapi sebelum Arianisme kan sudah ada tadi Dekotisme, Gnotisme, ya, Ebionisme, dan sudah ada sebelumnya. Ya, itu kaitannya dengan kemanusiaan. Ada yang menyangkal tubuh kemanusiaan Kristus. Lalu kemudian muncullah Arius yang mengajarkan bahwa Kristus itu tidak sehakikat dengan Bapa, tapi hanya mirip. Bedanya hanya huruf I dengan huruf O. Homoi dengan homo. Harusnya kan homo, bukan homoi. Lalu itu terjadi pertengkaran hebat Athanasius dengan Arius. Lalu diadakan konsili. Masalahnya apa? Masalah masalah keilahian Kristus. Jadi ini selesai di konsili Nisia, lalu apa lagi? Muncul lagi Apolinarianisme, muncul lagi ajaran sesat lainnya, sehingga terjadi konsili berkali-kali karena ajaran sesat itu datangnya juga berkali, tidak secara bersamaan waktu itu. Nah, terkait dengan pribadi Kristus, ya, konsili-konsili yang bertahap ini kemudian mencapai definisi lengkapnya itu tentang pribadi dan natur Kristus itu, karena dipermasalahkan uh, masalah Trinitas ini sebenarnya itu kaitan dengan pribadi Kristus. Ya, masalah keilahian Kristus. Kalau orang mengaku keilahian Kristus, tidak sulit dia untuk memahami doktrin Trinitas. Gitu. Jadi penyelesaian itu sebenarnya doktrin kristologi pada abad kedua, ketiga, keempat, sampai abad kelima. Itu sebenarnya masalah kristologi semua. Kalau orang menerima keilahian Kristus, dengan mudah dapat menerima ajaran tentang Trinitas. Gitu. Ya. Lebih mudah dia memahami ajaran Trinitas. Nah, akhirnya penyelesaian masalah pribadi Kristus ini yang sehakikat dengan Bapa, yang memiliki dua natur, natur itu dalam konsili yang keempat, konsili Kalsedon. Nah, ini mencapai definisi yang yang standar. Ya, konsili-konsili sebelumnya, konsili-konsili sesudahnya itu hanya pengembangan. Ya, pengembangan lagi termasuk masalah-masalah pneumatologis. Ya, itu ada di dalam konsili-konsili yang berikutnya. Tapi kenapa konsili abad kedua sampai abad ketiga? Karena perdebatan itu masalah kristologi saja. Itu. Iya, baik. Terima kasih, Pak Sep. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan di dalam pemahaman Dwi Natur Kristus antara dua tokoh besar yaitu John Calvin dan Jacobus Arminius? Silakan, Pak Sep. Bagaimana perdebatan antara kedua hal ini sebenarnya bukan pada isu kristologis, tapi pada soteriologis. Yang Oke. utamanya pada soteriologis, termasuk pada kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah nantinya di situ. Ya, isu-isunya. Jadi memang yang terutama bukan pada isu kristologis ya, Pak. Ya. Tapi secara umum nantinya yang satu akan menyatakan uh, akan ada potensi Kristus berbuat dosa. Ya. Sementara satu tetap mempertahankan tidak. Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sep. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf saya baru bergabung. Saya ingin bertanya mengenai ketidaktahuan Yesus akan hari terakhir dalam Markus 13 ayat 32. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin ini maksudnya
Yesus kalau dia juga 100% Allah, kenapa nggak tahu mengenai hari terakhir? Mungkin kira-kira gitu Pak Sam. Silakan. Ya, itu yang saya katakan tadi para dokter tinggi, Allah Maha Tahu mengambil natur manusia yang tidak Maha Tahu. Ya. Nah, jadi komunikasi antar atribut ini ada dalam satu pribadi itu tadi. Jadi kita akan melihat bahwa tidak ada pertukaran uh, di dalam natur yang satu ke natur yang lainnya. Natur yang satu dengan yang lain tetap mempertahankan masing-masing. Yang tak terbatas tetap tidak terbatas, yang terbatas tetap terbatas. Jadi ketika Yesus tidak tahu, ya, itu bukan berarti bahwa dia tidak tahu dalam pengertian keilahian, natur keilahian tidak tahu. Kemanusiaannya memang tidak tahu, tapi keilahian itu tahu dalam satu pribadi itu. Ya, itu. Ya. Jadi kita harus melihat hubungan antara kedua natur ini, ya, ini mendemonstrasikan itulah sebabnya bapak-bapak gereja akhirnya menetapkan bahwa memang dia memiliki kedua natur itu. Di satu satu ketika dia tidak tahu, pada kesempatan yang lain dia tahu. Karena pada kesempatan lain dia tahu apa yang ada dalam hati manusia, termasuk dalam hati Simon Petrus dia tahu, dalam hati murid-muridnya dia tahu kan di kesempatan lain. Itu dari natur apa? Bukan dari natur kemanusiaan, tapi natur keilahian. Ya, tapi tetap pada bermuara pada pribadi Kristus itu. Ya, itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Mau tanya Pak mengenai di natur ini. Tadi Bapak Pendeta sempat mengatakan mengenai kesatuan dari Allah dan manusianya Yesus. Lalu apakah di saat-saat tertentu kealahan kealahan yang ada dalam pribadi Yesus itu hilang, Pak, terutama ketika mengalami siksaan sampai pada kematiannya? Terima kasih. Silakan Pak Sam. Oh, tidak. Ya, tidak. Malahan tetap. Bahkan pada waktu penyalipan itu, yang ada ialah natur keilahian tidak mengizinkan dirinya untuk memberikan membantu natur kemanusiaan pada saat itu. Sehingga natur manusia memang harus menderita, harus mati. Ya. Jadi Allah tidak hilang pada waktu itu. Jadi pada waktu yang bersamaan natur kemanusiaan mati, tapi Allah tetap. Natur kalian tidak pernah mati. Tapi natur kalian itu tidak mengizinkan natur kemanusiaan dalam dalam keputusan pribadi Kristus tidak mengizinkan natur keilahian itu membantu natur kemanusiaan sehingga natur kemanusiaan tidak mati. Maka pada waktu penyalipan itu, Kristus langsung berkata dalam satu satu keputusan pribadi itu, hari ini katanya, saya bisa memanggil satu legion, bisa. Tapi bagaimana melakukan kehendak Allah? Jadi dua natur ini tetap berada dalam satu keputusan dan tindakan dari satu pribadi. Dan atas keputusan satu pribadi itu tidak mengizinkan natur kealahan membantu natur kemanusiaan sehingga natur kemanusiaan akhirnya tidak menderita, tidak mati. Itu. Nah, tindakan ini dan keputusan ini adalah keputusan pribadi yang tidak mengizinkan natur kealahan membantu natur kemanusiaan pada peristiwa penyalipan itu. Itu tindakan dari apa? Tindakan dari pribadi, keputusan dan tindakan pribadi, pribadi Yesus Kristus. Ya, itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Oke. Pak Pendeta, kalau ajaran Pak Pendeta Erastus Sabdono tergolong bidat apa ya Pak? Silakan Mas. Itu saya pernah katakan, dulu dia sebenarnya suborganisme atau Arianisme. Kemudian yang terakhir itu, sejak dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia sempurna yang didiami oleh Roh Allah, maka itu sama dengan Unitarianisme. Jadi sekarang dia Unitarianisme. Unitarianisme mengajarkan Yesus adalah manusia sempurna yang didiami oleh Logos. Jadi bukan inkarnasi, tapi didiami. Itu Unitarian. Jadi terjadi pergeseran dari Trinitarian, kemudian sempat ke subordinianisme, kemudian karena dia Erasmus ini kan termasuk seorang Arminianisme yang kental dia. Terus terang Erasmus ini Arminianisme, dia percaya keselamatan bisa hilang dan kehendak bebas manusia. Jadi dia dan sehingga ajarannya mengatakan Yesus punya potensi untuk berbuat dosa itu jelas. Ya. Nah kemudian dia bergeser ke Unitarianisme pada akhirnya. Bongkar semua itu. Ya. Jadi kalau kita bilang dia Unitarianisme, dia bilang aku bukan Unitarianisme. Tapi ajarannya kan jelas menunjukkan Unitarianisme gitu. Sebelumnya ajarannya telah menunjukkan Arianisme gitu. Tidak ada yang baru. Nah, itu hanya pengulangan, 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 dan pengulangan. Karena apa? Satu, tidak mengikuti arahan Konsili Kalkedon. Dua, dia tidak mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Konsili Kalkedon. Akhirnya dia melampaui arahan dan batasan itu, ya jatuh dia.
Tapi tetap tidak mengaku. Tapi orang tahu dari konten, dari isi ajaran itu. Dia ada di mana posisinya. Ya bisa, pasti ketahuan. Ya. Nah, misalnya begini. Ya, kalau saudara berada di bandara, saudara kasih video. Ya, di satu bandara, satu tempat saudara lihat. Kalau saudara ada di Bali, saudara nggak bilang kalau saudara ada di Bali. Tapi begitu saudara foto, saudara lihat ada Garuda Kencana, Garuda Wisnu Kencana, gitu ya. Nah, di belakang saudara, orang tahu kalau saudara ada di mana. Ada di Bali. Saudara, saya bukan ada di Bali ini, nggak ada. Tapi orang kan lihat itu, saudara. Dari tindakan saudara, dari apa yang saudara perlihatkan di belakang saudara itu ada Garuda Wisnu Kencana, orang kan tahu saudara ada di Bali gitu. Ya. Walaupun bagaimanapun saudara mengatakan saudara tidak di Bali, gambar itu menunjukkan saudara ada di sana gitu. Latar belakang saudara itu waktu itu. Nah, walaupun dia mengatakan ini bukan Apolinarianisme, ini bukan Eutikanisme, bukan Notsarianisme, bukan Arianisme, tapi yang diajarkan itu jelas sudah isinya apa? Ajaran-ajaran itu. Ya, nah itu hanya mengulangi saja. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sem. Dalam konsili Kalsedon tadi sudah ada arahan dan batasan. Kenapa gereja-gereja sampai hari ini selalu gampang menyebut gereja orang lain sesat, padahal masih tetap beriman kepada Yesus dan masih percaya Alkitab itu firman Allah? Atau apakah mungkin hanya beda ritus saja ya, Pak? Pertanyaan saya, Pak Sem, gereja yang benar itu harus bagaimana bersikap? Silakan, Pak Sem. Eh, R. Al Ahmed Mohler, ya, dari seminar Sultan Baptis. Dia pernah jadi rektor situ, ketua SCT di situ. Dia menunjukkan triase teologi atau teologi triad, ya, bahwa ada level-level urgensi sebuah doktrin, ya. Jadi level 1, level 2 dan level 3. Level 1 itu kategorinya nanti bidat. Jadi kalau orang sudah tidak percaya Trinitas, tidak percaya finalitas dan otoritas Alkitab, tidak percaya doktrin Trinitas, tidak percaya doktrin pribadi Kristen hipostatik, tidak percaya keselamatan karena anugerah oleh iman, tidak percaya bahwa manusia benar-benar berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya, ya. Jadi kelima hal ini, ya, urgensinya pada level 1 itu sudah bidat. Kita tidak boleh toleransi, tidak boleh toleransi. Kemudian ada level 2, kemudian ada level berikutnya, ya. Kategori pada level 2 itu masalah baptisan misalkan. Baptisan air atau baptisan becik. Itu penting, penting dan kita harus setia pada gereja kita masing-masing. Ya. Baptisan itu penting, tapi cara baptisannya, ya, itu secondary, ya, bukan esensial di situ. Perjamuan kudus juga itu penting, tapi berapa kali gereja satu bilang dalam dalam setiap minggu, yang lain bilang 1 kali seminggu, ada yang bilang dalam sebulan hanya 1 kali, ada yang bilang tiga bulan dalam 1 kali. Yesus hanya memberikan batasan yang sering kali harus dilakukan. Paulus juga memberikan batasan yang sering kali. Kata sering kali ini kan bisa berapa kali tidak ditentukan berapa. Jadi itu bebas. Nah, kita melakukan sesuai dengan apa yang diatur di dalam sinode kita masing-masing. Nah, jadi batasan-batasan tentang bidat itu tidak boleh, kita tidak boleh sembarangan menyebut orang bidat, menyebut orang sesat, itu tidak boleh, ada batasannya. 5 hal tadi. Menolak otoritas dan finalitas Alkitab, menganggap Alkitab itu salah, punya kontradiktif. Itu kita tidak boleh toleransi itu. Kemudian tidak percaya kepada Allah Trinitas, tidak percaya kepada doktrin pribadi Kristus, yang hipostatik, binatur yang hipostatik, tidak percaya kepada keselamatan karena agama, tidak percaya kepada dosa manusia yang di mana manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dan akan menerima hukuman kekal di neraka. Kelima hal itu ajaran doktrin esensial. Yang kalau orang menolak doktrin-doktrin esensial yang sudah ada dalam historik gereja ini, itu melemparkan dia langsung ke bidat. Tapi kalau masalah membayar level, kalau masalah persepuluhan tuh masalahnya di level 3 sudah. Anda mau bayar persepuluhan atau tidak bayar persepuluhan tidak ada hubungan dengan keselamatan Anda. Itu masalah pastoral. Maka jangan dibawa kepada level sesat, bidat dan lain sebagainya. Ya, itu. Ya, jadi memang tidak sembarangan. Jadi ada hal yang mempersatukan gereja di sepanjang masa, misalnya doktrin Trinitas dalam mempersatukan Protestan dan Katolik, Dinatur Kristus dalam mempersatukan Protestan, Katolik, Ortodoks, finalitas Alkitab dalam mempersatukan Katolik, Ortodoks, Protestan. Itulah.
Jadi kalau ditanya gereja yang sesat itu yang bagaimana? Gereja yang menolak doktrin-doktrin itu. Tapi bagaimana dengan orang yang melaksanakan baptisan percik dan baptisan selam? Itu masalah yang bersifat perbedaan-perbedaan yang bukan esensial. Ya. Masalah gereja A mengajarkan kalau kamu tidak bayar persepuluhan kehilangan keselamatan. Nah, itu baru sesat karena menghubungkan perbuatan dengan keselamatan bukan lagi karena anugerah. Itu sudah salah itu, ya. Nah, jadi kita lihat dalam triad teologi yang dipopulerkan oleh yang dirumuskan oleh Albert Mohler, ya, theological triad ya, atau triase teologi, dia memberikan urgensi, level-level dari urgensi yang dilihat oleh gereja. Jadi terhadap hal-hal yang serangan terhadap doktrin-doktrin eksistensial, gereja bersatu. Terhadap hal-hal yang sekunder, gereja masing-masing setiap sinode harus setia pada sinodenya masing-masing. Walaupun mereka artinya akan ada perselisihan, ada perbedaan. Ada perselisihan, perbedaan itu wajar saja. Bahkan Paulus katakan kitab Kudus, adanya perselisihan di antara kamu itu hal yang wajar. Adanya stigma-stigma, stikisma, ada perbedaan, perselisihan. Perbedaan itu merupakan hal yang wajar. Ya, yang tidak wajar itu adalah kalau hal yang sepele itu diangkat ke arah yang sekunder diangkat ke arah primer, masalah persepuluhan misalnya. Ya, gerejamu sesat karena kamu tidak bayar persepuluhan. Nah itu sudah salah. Ya. Artinya hal-hal yang sifatnya di level ke tiga keempat diangkat ke jadi isu primer, kan nggak asik begitu ya. Iya. Jadi saya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh seseorang dalam hal esensial kita harus sepakat, ya. Dalam hal-hal yang tidak esensial, dalam hal-hal yang sekunder kita bebas, punya kebebasan sinode A, sinode B, sinode C, boleh. Ya punya kebebasan masing-masing. Walaupun doktrin-doktrin itu juga penting, tapi esensial. Artinya yang satu boleh mengakui, sinode lain tidak mengakui. Tapi dalam segala hal, kita menempatkan kasih di atas segalanya. Itu. Amin. Iya, terima kasih Mas Sam. Oke, pertanyaan selanjutnya, Shalom Pak Sam. Saya ingin bertanya, tadi dikatakan Yesus tidak boleh kawin. Apakah pastor Katolik mengikuti ajaran Kristus? Terima kasih. Silakan Pak Sam. Saya tidak tahu karena mereka bukan Yesus dan mereka tidak memiliki dui natur itu. Kecuali kalau mereka sama seperti Kristus, punya dui natur yang sama seperti Kristus, bisa saya katakan. Ya, mereka mengikuti Yesus. Ya. Saya Iya, tidak akan membahas lebih jauh hal itu. Ya, oke. Ya, oke, bisa baik. dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Sam. Oke, apakah orang yang terpapar ajaran sesat pasti binasa seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Silakan Pak Sam. Oh iya, kalau Anda terpengaruh oleh ajaran saksi Yehova, Anda akan percaya kepada Yesus yang lain. Karena saksi Yehova mengajarkan Yesus adalah malaikat Mikael yang berinkarnasi. Berarti kan Yesus yang lain itu. Makanya bidat ajaran satu ditegur dengan keras. Dalam Injil Yohanes, dalam kitab Galatia, dalam kitab Kolose, walaupun ajaran sesatnya tidak terlalu jelas di kitab Kolose, tapi jelas. Karena mengabaikan keunggulan Kristus di kitab Kolose itu. Jadi di kitab Galatia, kitab Yohanes, satu Yohanes. Ya kemudian di kitab Korintus juga, Injil lain, Yesus yang lain, roh yang lain dikatakan dengan tegas. Karena itu akhirnya apa? Dapat membuat orang berpaling dari Injil. Ya, gitu. Kalau orang percaya kepada Injil yang lain, bukan Yesus yang sebenarnya, ya dia akan kemana gitu. Ya, maka harus tegaskan, ya, bahwa ini Injil, ini Yesus, dan ini yang benar. Ya. Jadi jangan kalau saya dengan doktrin-doktrin esensial itu saya tidak pernah kompromi. Doktrin Trinitas, doktrin Trinatur Kristus, manusia ini sudah terhilang dalam dosa dan tak dapat menyelamatkan diri, hanya diselamatkan karena anugerah oleh iman dalam Yesus Kristus. Itu bagi saya doktrin yang benar beresensial dan finalitas Alkitab, bahwa Alkitab itu diinspirasikan, ya tidak memiliki kesalahan dan final, berotoritas dan final, baik dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan pribadi. Jadi finalitas Alkitab itu bahkan melebihi otoritas tata gereja kita. Pengakuan iman tata gereja itu bisa bisa salah dan harus direvisi kalau salah. Tapi Alkitab itu tidak mengandung kekeliruan, tidak mengandung kesalahan dalamnya. Itu yang menjadi otoritas dan finalitas kita.
Ya, jadi terhadap doktrin-doktrin sesat itu saya sendiri tidak pernah kompromi. Tapi kalau orang bicara tentang persepuluhan, makanya saya tidak mendebatkan itu masalah baptisan. Tapi saya jelaskan saya menjalankan baptisan seperti ini, gitu. Dan ini argumen-argumennya. Silakan Anda melaksanakan yang lain. Tapi kalau terhadap doktrin-doktrin esensial, saya tidak akan diam, gitu. Ada yang mengatakan Roh Kudus adalah Yesus, saya langsung tanggapi itu. Walaupun sebenarnya mengajarkan itu teman saya juga. Saya berteman dengan dia. Tapi karena dia mengajarkan Roh Kudus adalah Yesus, itu kan artinya mengatakan Roh Kudus menderita di dalam anak, di dalam Yesus gitu. Ya, itu pneuma pasianisme ajarannya jatuhnya ke sana nanti. Sesat itu. Ya, nanti bisa diboncengin oleh sabelianisme nanti modalisme jatuhnya kan. Nah, itu kita tidak boleh kompromi. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda satu sama lain dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah satu Allah yang esa. Gitu. Jadi Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu Allah yang kekal, tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan. Apa yang dapat dibedakan? Pribadinya yang satu sama yang lain berbeda, tapi tidak terpisahkan. Bukan seperti Sonteleao, dapat dibedakan, dapat dipisahkan. Contoh pada waktu Yesus inkarnasi katanya, terpisah dari Bapa. Oh, itu salah. Kami tidak memahami hakikat inkarnasi. Hakikat inkarnasi itu adalah pribadi kedua dari Trinitas mengambil natur manusia tanpa melepaskan dan tanpa kehilangan natur keilahiannya. Jadi tetap satu dalam Trinitas sana. Natur keilahiannya itu. Ya. Nah, saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 1 menit Waduh, waktu tidak Indonesia tidak Barat. tidak terasa ya, tidak Iya, terasa. tapi kan sesi ekstranya sampai jam 12 malam kan ya Oh Pak ya, Sam ya. siap. Aman terkendali di sini. Iya, Karena iya baik. paket lancar ini. Oh, lancar. Iya baik. Iya baik Karena Bapak Ibu. wifi-nya tidak lancar. Ini paket Iya. lancar. Iya, baik Bapak Ibu, kita masih akan lanjut nanti sesi tanya jawab kita di dalam extra time yang disediakan oleh Pak Sam. Nah, kita sekarang akan menutup acara kita dulu secara resmi gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sam dan kita akan lanjut lagi nanti setelah ini dan waktu selanjutnya saya berikan kembali kepada Bu Mariana. Silakan Bu Mariana. Ya, terima kasih Pak Pendeta Samuel dan juga Pak Jonathan. Siap, sama-sama. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, acara Zoom kita pada malam hari ini kami menyediakan e-sertifikat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, nanti linknya akan kami kirimkan di chat room. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan menyaksikan video pengumuman. Silakan Ibu Roska.